Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar latihan beberapa soal dari buku kalkulus karangan Parsel ya. Jadi karangan Parselnya akan kita selesaikan. Yang pertama adalah kita akan selesaikan pada section 01 ya. Kalau adik-adik punya buku Parsel, bisa lihat latihan di section 01. Nah, pada video kali ini kita akan latihan pada problem 37 sampai 42. 37 sampai 42. Dikatakan bahwa dalam problem 37 sampai 42, kita akan mengubah setiap bilangan desimal berulang ke bilangan rasional atau pecahan. Ya. Nomor 37 sampai dengan nomor 42. Jadi bagaimana kita mengubah desimal 0,123,123, 2,5656 dan seterusnya menjadi bentuk pecahan dari dua bilangan bulat. Mari kita mulai dengan nomor 37. 0,123,123. Kita mulai dengan nomor 37 ya. Kita mengubah bilangan desimal 0,123,123,123 menjadi pecahan. Nah, kita lihat di sini bahwa yang berulang di sini itu adalah 123 ya. Mulai dari angka 123, 123, 123. Ya. Sehingga kita misalkan. Jadi kita misalkan X-nya itu adalah 0,123, 123 bilangan tersebut ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa berulangnya di angka 123, 123. Maka kita kalikan dengan berapa? 1000 ya. Jadi kita kalikan dengan 1000, jadi 1000x. Di sebelah kanan juga kita kalikan dengan 1000, maka dia menjadi 123,123 dan seterusnya. Kemudian kita kurangkan. Dia menjadi 1000 dikurangi dengan 1 ya, 1000x dikurangi dengan x itu adalah 999x. 123,123 dikurangi dengan 0,123. Nah, kalau ini kan berarti ini selesai ya. Sehingga pengurangan ini menjadi tersisa 123. Maka X-nya itu sama dengan 123 bagi 999. Anda boleh cek di kalkulator apakah benar 123 bagi 999 itu adalah 0,123. Kemudian nomor 39 ya. Kita coba nomor 39. 39 itu 2,5656. Coba ya. Nomor 39. 39 adalah 2,565656. Nah, yang berulang adalah di angka berapa? Di angka 56. Maka kita misalkan X-nya adalah X-nya itu adalah 2,565656 ya. Nah, kira-kira kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan karena ini berulangnya di angka 56 ya, 56. Maka kita kalikan dengan 100. 100x sama dengan
256,5656. Kita kurangkan, berarti kita lihat lagi bahwa ininya udah sama nih, ya kan, 0, desimalnya, sehingga 100 kurang 1 sama dengan 99x, 256 kurang 2 adalah 254, sehingga x-nya adalah 254 bagi 99. Anda boleh cek bahwa 254 bagi 99 itu apakah dia 2,5656. Saya memberikan 2 contoh, kemudian sisanya untuk yang nomor 38, 40, 41, dan 42 sama aja ya. Silakan buat di rumah. Baik, kita lanjutkan pada section 02. Kalau sebelumnya kita section 01, nih. Kita lanjutkan pada section 02 tentang pertaksamaan dan nilai absolut atau nilai mutlak. Nah, pada soal problem set 02 ini saya akan ambil beberapa soal ya. Nomor 1, misalkan kita akan menunjukkan bahwa tiap interval ini ada pada garis bilangan ya. Kemudian nomor 2 itu kita menggunakan notasi pada problem 1 untuk kita mendeskripsikan interval yang ada pada nomor 2 ya, pada setiap interval A, B, C, dan D. Sedangkan problem dari nomor 3 sampai nomor 26 itu kita mencari himpunan penyelesaian yang diberikan oleh pertaksamaan pada notasi interval, dan juga kita sketsa di dalam grafik. Nah, mari kita mulai dari setiap problem set ini. Untuk 02, saya akan mengambil beberapa soal yang mewakili nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sampai nomor 26. Kita mulai dengan problem set 02 nomor 1. Nomor 1, saya mengambil soal nomor A. Nomor A itu adalah interval negatif 1 sampai dengan 1. Kita akan menunjukkannya pada garis bilangan. Nah, seperti yang sudah pernah saya ajarkan. Mungkin saya pakai ini ya. Garis bilangannya itu adalah ini ya. Selalu bahwa di tengah-tengahnya itu adalah 0. Kemudian negatif 1 ini negatif 1. Dan ini adalah 1. Ya. Nah, intervalnya itu di antara negatif 1 sampai 1, tapi interval tutup. Maka di sini kita buat interval tutup. Bisa seperti ini atau kita buat lingkarannya penuh ya. Jadi hitam penuh ya. Nah, ini adalah garis bilangan yang menunjukkan intervalnya negatif 1 sampai 1. Kemudian bagian C. Bagian apa ya? Ini ya, bagian E. Bagian E-nya adalah negatif 1 sampai tak hingga. Negatif 1 sampai tak hingga. Nah, kita lihat di intervalnya, kita buat intervalnya. Ini 0, negatif 1. Nah, karena ini tak hingga ya, jadi kita buat aja sini 1, 2, di sini negatif 2, dan seterusnya. Nah, dia adalah negatif 1, kita bisa pakai ini. Ya, sampai tak hingga. Berarti kalau sampai tak hingga
itu garisnya adalah ini ya, sampai tak hingga positif dengan menggunakan garis panah. Ya, bisa juga seperti ini. Jadi dari negatif 1 sampai tak hingga untuk menunjukkannya di garis bilangan. Untuk soal yang bagian B, C, D, dan F dipersilakan untuk mencobanya di rumah. Kita mulai dengan nomor 2. Kita lanjutkan dengan nomor 2 ya. Nomor 2 adalah kita gunakan notasi pada problem 1 untuk mendeskripsikan interval yang ada pada A, B, C, D. Jadi ini garis bilangan, kita rubah menjadi interval. Nah, nomor A itu kita lihat di sini, dia intervalnya adalah interval buka. Ini ya, ini kurungnya adalah kurung buka. Kita lihat yang ini lagi, ini juga adalah kurung buka. Ini kurung buka. Angkanya adalah dari 2 sampai dengan 7. Berarti, saya tulis sini aja ya. Berarti ini adalah intervalnya adalah interval buka 1 sampai dengan interval buka 2 sampai dengan 7. Interval buka. Gitu ya. Kemudian bagian B. Bagian B kita lihat bahwa ini interval tutup negatif 3 sampai dengan 4. Tapi yang di 4 itu adalah interval buka. Maka kita menuliskannya sebagai negatif 3 sampai dengan 4 buka. Kemudian bagian C. Bagian C itu kita lihat dia adalah negatif 2 tutup sampai negatif tak hingga. Karena anak panahnya ini. Maka kita menuliskan menjadi interval buka dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 2 tapi tutup. Kemudian bagian D, negatif 1 sampai 3. Intervalnya adalah interval tutup, berarti negatif 1 sampai dengan 3. Gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat nomor 3. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Jadi nomor 3 nomor 3 sampai 26 itu kita akan mencari solusi dan kita menunjukkannya ke dalam notasi interval dan sketsa grafik berdasarkan soal ya. Jadi kita menunjukkan dalam interval dan juga di dalam grafik garis bilangan gitu ya. Kita mulai dengan nomor 3 ya. Nomor 3, X kurang 7 kurang dari 2X kurang 5. X kurang 7 kurang dari 2X kurang 5. Nah, ini kita bisa ubah menjadi ya. Ini kita bisa ubah menjadi X kurang 2X kurang dari negatif 5 tambah 7. Kemudian ini hasilnya menjadi negatif X kurang dari 2. Atau kita ubah menjadi X lebih dari negatif 2. Kalau kita merubah nilai negatifnya, berarti yang sebelah tanda ketak samanya juga berubah. Ya. Kalau X lebih dari negatif 2, maka dalam bentuk interval lebih dari negatif 2. Berarti ini tandanya tidak ada sama dengan. Jadi cuman lebih dari sama dengan. Berarti intervalnya adalah interval buka.
dia lebih dari, berarti dia ke kanan, maka dia adalah positif tahingga. Di garis bilangannya kita bisa gambarkan menjadi, ini adalah 0, 1, negatif 1, negatif 2, ini 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa menggambarkannya menjadi ini adalah interval buka, kemudian ini ke sana ya. Jadi dia adalah interval dari negatif 2 sampai dengan tahingga ini, dengan ini kita gambar ya dalam garis bilangan. Kemudian kita lihat nomor berapa lagi. Nomor 5 misalkan 7x kurang 2 kurang dari 9x tambah 3. 7x kurang 2 kurang dari sama dengan 9x tambah 3. Nah, kita bisa selesaikan menjadi 7x kurang 9x kurang dari sama dengan 3 tambah 2. Ya. Jadi ini ke kiri, ini ke kanan ya. Jadi kalau 9 itu ke kiri, dia sama dengan negatif. Negatif 2 kita pindahkan ke kanan. Dari negatifnya dia menjadi positif. Sehingga ini kita bisa hitung menjadi negatif 2x kurang dari sama dengan 5. Atau negatif x kurang dari 5/2. Atau sama saja dengan X lebih dari sama dengan negatif 5/2. Jadi intervalnya itu adalah, sini aja ya, intervalnya karena dia itu lebih dari sama dengan, berarti dia adalah interval tutup, ya kan, kurung siku. Dia lebih dari sama dengan, berarti dia tahingga. Ke kanan, garis bilangannya itu adalah negatif 5/2 itu di sini ya, negatif. Jadi kita bisa gambarkan menjadi ini, kemudian dia ke kanan. Itu adalah hasil dari 7x kurang 2 kurang dari 9x tambah 3. Kita lanjutkan pada nomor 7 ya. Nomor 7, saya ambil nomor 7. Dan nomor 11 ya. Nomor 7 dan nomor 11 kita selesaikan. Nomor 7 adalah kita mencari solusi dari 3x tambah 2 lebih dari negatif 4 kurang dari 5. Ini kita bisa selesaikan menjadi ini 3x lebih dari minus 2 kurang 4 kurang dari 5 kurang 2. Dia sama dengan 3x lebih dari negatif 6 kurang dari 3. X lebih dari negatif 6/3 kurang 3/3. Berarti X lebih dari negatif 2 kurang dari 1. Itu ya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah
kita punya kalau dalam interval, ya, kalau interval itu adalah X antara negatif 2 dan 1, tapi ini tandanya adalah kurang lebih dari dan ya tidak ada tanda sama dengan. Berarti intervalnya itu adalah interval buka. Atau kurungnya itu adalah kurung buka. Kurung biasa negatif 2 dan 1. Kemudian kalau dalam bentuk garis bilangan, kita bisa menggambarnya ya, ini 0, negatif 1, ini negatif 2, negatif 2 dan 1. Itu ya, itu adalah garis bilangannya. Kemudian kita mencoba nomor 11. Kita coba nomor 11. Ini ya nomor 11. Kita coba nomor 11. Solusi dari x kuadrat kurang 2x kurang 12 itu kurang dari 0. Di sini adalah persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan dulu ya. Jadi kita faktorkan, kita buat menjadi kesamaan dulu. Jadi ini saya bisa buat menjadi persamaan. Supaya kita ingin pemfaktoran, ya kita buat pemfaktoran ya. Nah ini menjadi berapa dua angka yang kalau dikalikan adalah 12, tapi kemudian kalau dijumlahkan itu adalah negatif ternyata 2. Kita tidak bisa pemfaktoran ya, karena tidak ada dua bilangan yang bisa. Ini kan caranya adalah kalau kita dua bilangan, kalau dia dikalikan itu adalah negatif 12. Kemudian bilangan yang sama dijumlahkan itu adalah negatif 2. Nah, faktor dari 12 itu kan 34, tidak bisa dapat negatif 2. 62 dan 12 1. Berarti dia tidak bisa difaktorkan. Nah, caranya adalah kalau kita tidak bisa faktorkan, berarti kita menggunakan rumus ABC ya. Jadi ini kita gunakan rumus ABC untuk mendapatkan nilai dari X1 X2. Ke sini X1 X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Sehingga hasilnya itu menjadi negatif B. Berarti negatif B itu negatif dari negatif 2. Berarti 2 ya. Plus minus akar dari negatif 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 12. Dibagi dengan 2 kali 1. Nah, ini kan sama dengan 2 plus minus akar dari 4, negatif 4 kali 1 kali negatif 12 itu adalah 48 dibagi dengan 2. Nah, ini sama aja dengan 2 plus minus akar dari 52 bagi dengan 2. 52 ini bisa berapa kali berapa? 13 kali 4 ya. Jadi 2 plus minus akar 13 kali 4.
Nah, ini kan sama dengan 2 plus minus 2 akar 13. Atau sama aja dengan mengatakan 2 dikalikan dengan 1 plus minus akar 13 dibagi dengan 2. Nah, ini kan selesai ya. Maka hasilnya adalah 1 plus minus akar 13. Jadi X1-nya itu adalah negatif 1 plus akar 13 dan X2-nya 1 kurang akar 13. Himpunan penyelesaiannya itu untuk yang interval ini dia adalah kurang dari 0. Ya, jadi kita buat dulu ya, kita cari dulu penyelesaiannya. Kita buat garis bilangannya dulu ya. Kalau saya punya di sini 0, akar 13 itu kira-kira berapa? Jadi di sini ada negatifnya, ada positifnya ya. Kalau 1 tambah akar 13. Akar 13 itu berarti sekitar 3 koma ya. Jadi 1 tambah 3,4 koma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 5 ya. Jadi dia di sini ya. Kemudian satunya lagi 1 kurang 3 koma berarti 2. Berarti dia sekitar sini. Oke. Nah, kita akan mencari penyelesaiannya itu di antara yang mana? Dia harus kurang dari 0. Maka kita ambil yang angka 0 aja ya. Angka 0 kita masukkan ke persamaan. Kalau angka 0 kita masukkan ke persamaan berarti hasilnya adalah negatif. 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 12. Itu adalah negatif 12. Itu artinya dia negatif. Kurang dari 0 kan negatif ya. Berarti dari 0 ini itu dia negatif. Ya, berarti ini adalah positif. Maka himpunan penyelesaiannya yang di tengah. Ya. Jadi intervalnya itu adalah 1 kurang akar 13 sampai 1 tambah akar 13. Sedangkan ini garis bilangan. Ini ya, ini 0. Kemudian ini negatif 2, ini negatif 3, dia di sekitar sini. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, dia sekitar sini. Itu ya. Itu adalah intervalnya. Baik, kita cari mungkin yang bisa kita lanjutkan dengan nomor 12. Nomor 12 itu apakah bisa difaktorikan atau tidak ya? Nomor 12 nih. X kuadrat kurang 5x kurang 6 lebih dari 0. X kuadrat kurang 5x kurang 6 lebih dari 0. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah
kita mencoba untuk mengubahnya menjadi suatu persamaan ya. Karena ini kan masih dalam bentuk suatu ketaksamaan, ada lebih dari tanda ketaksamaannya yaitu lebih dari 0. Jadi ini kita bisa ubah menjadi di sini aja ya. X kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0. Kenapa? Supaya kalau kita pemfaktoran itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, dari sini ingat bahwa kalau kita mau faktorkan itu ada dua hal yang kita akan lakukan. Yang pertama, kita cari dua bilangan, kalau dia dikalikan itu sama dengan ini, negatif 6. Kalau dia dijumlahkan, bilangan yang sama ya, itu adalah negatif 5. Nah, untuk negatif 6, kita lihat negatif 6 itu faktornya itu ada 1, 6, 2, dan 3. Ya kan? 1 kali 6 dan 2 kali 3. Nah, antara 1, 6, dan 2 kali 3, bagaimana bisa kita modifikasi supaya kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 5. Berarti bisa ini ya, negatif 2, negatif 3. Tetapi kalau dikalikan, negatif 2 kali negatif 3, itu kan itu positif 6. Tidak sama dengan negatif 6. Berarti yang di sini tidak bisa. Kita cari yang di atas 1 dan 6. Nah, 1 dan 6, karena ini dijumlahkan dia negatif 5, ini kalau dijumlahkan kan dia negatif 5. Berarti ininya yang harus negatif 6. Jadi kalau negatif 6 tambah 1 kan negatif 5. Kalau dikalikan, 1 kali negatif 6 adalah negatif 6. 1 dikalikan negatif 6 kan negatif 6. Jadi ini yang kita pakai. Ya. Maka ini bisa difaktorkan menjadi X tambah 1 dikalikan dengan X kurang 6. X-nya adalah negatif 1 atau X sama dengan 6. Kita cek di garis bilangan ya. Jadi kita cek di garis bilangan. Ingat bahwa soal mula-mula itu adalah dia lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti dia positif. Kita cek satu-satu ya. Negatif 1 dan 6 kita letakkan pada garis bilangan. Jadi ini adalah 0. Ini negatif 1. Misalkan di sini 6 ya. Oke ya. Nah, negatif 1 dan 6. Ini ya. Kita uji dengan menggunakan angka-angka yang ada di garis bilangan ini selain angka negatif 1 dan angka 6. Kita ambil angka yang paling gampang yaitu angka 0. Ya. Jadi kalau saya punya angka 0, saya masukkan ke persamaan. Jadi ini ada 3 daerah ya. Daerah yang pertama ini, daerah yang kedua ini, daerah yang ketiga ini. Jadi kita ambil angka di dalam perwakilan dari setiap daerah. Nah, untuk lebih mudah saya ambil yang di daerah ini yang ada angka 0-nya. Jadi ini sama dengan 0 kuadrat kurang 5 kali 0 kurang 6. Berarti itu sama dengan negatif 6. Nah, kita letakkan karena dia negatif, berarti di sini adalah negatif. Nah, yang pasti di luar sini adalah positif. Ya, ini adalah positif. Tapi kita lihat lagi kembali ke soalnya mengatakan bahwa dia lebih dari 0. Nah, karena dia lebih dari 0, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah semua angka yang daerah yang bernilai positif. Berarti dari kiri dan kanan. Nah, himpunan penyelesaiannya gimana?
Himpunan penyelesaiannya ya, untuk yang berbentuk interval itu adalah kalau yang ini sebelah kiri, berarti kita lihat ini negatif 1. Maka dia adalah negatif 1. Dia adalah negatif tahingga sampai negatif 1. Digabung dengan ini sebelah kanan, 6 sampai ke sebelah kanan. Berarti 6 sampai positif tahingga. Di garis bilangan itu dituliskan sebagai, kita gambarkan ya, ini hanya uji ya, yang warna merah ini, yang ini, itu kita menguji himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau di garis bilangan, itu dia seperti ini. Jadi kita punya 0 di sini. Ini negatif 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 6. Ya. Nah, di sini adalah penyelesaiannya adalah negatif tahingga sampai negatif 1. Berarti dia ini sampai ke kiri. Dan 6 sampai tahingga. Berarti yang ini ya sampai ke kanan. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi bukan yang di daerah tengah ya. Karena yang kalau di daerah tengah itu adalah hasilnya negatif. Sedangkan soal mengatakan bahwa persamaan ini itu harus lebih dari 0. Oke, kita lanjut nanti pada section 03 pada video yang section 03, 04 pada video selanjutnya.